Nya tuh jangan sampai bikin yang namanya digi damage. Oh, jangan pakai Impure Rage. Jangan pakai Impure Rage dan terpaksa kan mau nggak mau pakai Avarice karena kalau dia pakai Impure Rage di sini udah pasti bonyok kena Narashi sama Audi CS. Udah pasti. Dan ini dia partai pembuka kita di minggu yang ke-7 hari yang kedua. Bigetron Beta berhadapan dengan A8 Pubs. Sang pemuncak klasmen dari masing-masing grup akan beradu nasibnya untuk memantapkan posisi mereka di peringkat pertama. Jasgar dan juga dari Brand sudah berada di posisinya masing-masing. Ya ini early yang mungkin agak sedikit berat buat Richie ya. Sudah terkena fog damage, terkena freeze pula. Ini udah kayak istilah sudah jatuh tertimpa tangga pula ya. Dilihat dia level 1 dan Richie benar-benar harus dibantu sama Keishu. Sementara Keishu di sisi lain juga harus memberikan pressure terus-terusan ke arah Lutz. Karena kalau misalkan kita melihat dari Audi CS, dia pun baru hadir karena dia baru selesai untuk memberikan pressure di arah mid lane. Yes, dan dia udah punya Guardian of Bulwark yang kali ini di pop up mencoba untuk memberikan pressure terhadap Arfi dan juga Keisunya. Di sini benar-benar ternyata yang di babysit dari teman-teman Bigetron lebih efektif dibanding Keisu yang kita tahu sebenarnya dengan ada Digi. Bagaimana sosok gold lane itu sangat-sangat dimanjakan, tapi kali ini dengan pressure yang begitu besarnya dari Audi CS juga. Ini membuat dari Keisu dan juga Arfi terpaksa harus bermain sedikit defensif. Ya mau nggak mau sih, karena kalau misalkan kita melihat dari diginya kan bukan digi yang damage kan. Tapi Keisu udah mulai coba untuk jadi target operasi dari Jasgar juga. Masih ada di first time, tapi lihat bagaimana Arfi masih bisa mundur ke arah belakang. Belum ada korban jiwa yang terjatuh di arah bottom lane. Wah, tapi ini sih yang aku suka daripada Hanzo ya. Dia banyak opsi untuk retribution, itu yang pertama. Yang kedua, dia pun bahkan bisa lihat sebelum Turtle hadir, dia bisa dapetin level yang kelima terlebih dahulu karena dia bisa memakan dengan Demon Fist. Ya, wow. Ini adalah early sahur ya untuk Hanzo gitu kan ya berarti. Udah sahur duluan ya. Benar. Jam 1 udah sahur dia. Oke, tapi dengan narasi yang kali ini udah mengarahkan dirinya ke arah Turtle bersama dengan dari Jasgar dan juga ada Dan Kitty juga. Founder mencoba untuk menzoning, mencoba untuk memberikan informasi dan Turtle-nya di reset begitu aja oleh teman-teman dari Bigetron. Tapi lihat bagaimana Jasgar, terlalu dini sepertinya untuk melakukan satu ultimate ke depan dan Founder mencoba untuk maju ke arah depan. Masih ada flicker untuk mundur ke arah belakang. Bahkan kali ini dia dengan Vengeance-nya mencoba untuk maju ke arah depan karena lihat bagaimana Richie dengan satu meter ice strike mencoba memukul mundur anak-anak dari Bigetron dan first blood akhirnya tercipta karena buying time yang begitu lama oleh A8 Pubs yang diciptakan oleh Founder. Setidaknya berhasil untuk mendapatkan turtle untuk mereka. Ya, ditambah dengan Founder paham betul ya gimana cara memanfaatkan Vengeance. Dia benar-benar mampu untuk mengambil banyak regen HP dari Bigetron Beta ketika mereka tuh lagi berkumpul di satu titik. Dan hal tersebut langsung dimanfaatkan oleh Richie dengan Federal Earth Strike dan Turtle Objective jadi milik A8 Pub. Sebenarnya di sini poin yang terpenting adalah Bigetron Beta mereka masih mencoba untuk memasakkan dapetin Turtle loh. Padahal di sini sebenarnya Jasgar membawa Assassin Jungle yang notabene kita tahu sendiri powernya itu ada di nanti pas di Fight Lord. Dia bakal berdamage dan bahkan lebih power daripada tank-tank jungler. Tapi di sini dia agak sedikit nakal ya. Dia masih mau dapetin objektif poin yang mahal biar nanti A8 Pubs itu dengan Chow jungle-nya nggak bisa efektif dalam early pressure. Dan mau nggak mau kalau kayak begini Bigetron Beta harus mengandalkan sekali leveling dari Jasgar agar nanti dia tidak ketinggalan sama Brand. Dan tinggal Dan QT-nya aja nih, dia mau ambil ult siapa? Karena kalau misalkan dari opsinya tadi dia ambil Final Slash. Menurutku dia bisa banget untuk ambil Federal Earth Strike dan kasih pressure ke arah Arfi karena sebagai gold laner di sini Arfi masih farming dengan bebas. Oke, tapi dari bottom lane kalinya bakal ada sedikit pertikaian yang terjadi, apalagi flanking udah coba untuk dilakukan oleh Bran. Dia bahkan mencoba untuk melakukan satu The Way of Dragon ke arah yang tepat. Tapi di sisi lain Jasgar mencoba untuk mengejar ke arah Arfi-nya. Arfi dengan ada satu go away dan ada 12 yang di pop up oleh DCS. Belum ada backup damage yang signifikan dari anak-anak Bigetron Beta. Dan bahkan kali ini dengan ada penetrate. Bran di arah belakang sana. The Way of Dragon. Tiba-tiba Richie hadir dengan ada Federal Ice Strike. Jasgar dalam ancaman. Dia masih bisa mundur ke arah belakang. Dan lihat bagaimana platingan gold yang akan coba untuk dicicil. Sayangnya minion tidak berjalan mulus kepada anak-anak A8 Pubs. Bahkan Keisu masih belum mengeluarkan dari time journey-nya. Karena kayak target utama dia itu bukan di mana ketika nantinya Audi CS mengeluarkan ultimate, tapi ketika nantinya Arfi dalam ancaman deh. Serius, ini kayaknya Keisu untuk apa ya? Untuk trigger dia, untuk pemicu dia ini lumayan bagus dan menurutku sangat objektif sekali ketika dia bermain dengan cover aja, jangan terburu-buru. Walaupun nanti Keishu di all in, yang penting RV-nya free gitu loh. Oke, tapi dengan anime blast kagak di pop up, di cancel begitu aja dan ada final flash yang dikeluarkan. Bran mencoba untuk mundur ke arah belakang, penetrates
memukul mundur anak-anak Paps. Dan lihat bagaimana A8 Paps di sini benar-benar disiplin banget. Mereka setelah dapetin turtle, mereka nggak mau terpancing tim fight yang dibangun oleh Bigetron Beta. Dan udah gak ada time journey sekarang. Tapi lihat dari narasinya, walaupun dia mungkin mendapatkan satu buah objektif turret, tapi di bawah dengan banyaknya member dari A8 Pub seperti mereka akan menukarkan hal tersebut. Yes, dapat satu tertarik. Jaskar dengan satu Pinnacle Ninja mengejar ke arah Richie. Tapi lihat bagaimana dan Kitty harus tumbang. Bran masih coba untuk mengejar ke arah ODCS. Di sisi lain Richie ternyata gak bisa selamat di tangan Jaskar. 2 poin kill sudah dikantongi olehnya. 3 member dari Pubs langsung mundur. Wild Charge tapi dengan flicker. Combo-wombo yang luar biasa membuat dari Kesu yang gak punya time journey akhirnya bisa ditumbangkan dengan sangat baik. Dan memang harus memaksa narasi untuk turun gunung, membantu teman-teman di arah bottom lane. Founder dengan final slash mencoba untuk mengejar lagi narasi di arah belakang. Jaskar selalu memiliki Pinnacle Ninja, tapi lihat dengan The Way of Dragon dikeluarkan oleh Pran, membuat dari sosok Jaskar akhirnya memilih mundur. Tapi Founder udah gak punya flicker, dia bakal coba untuk diharas habis-habisan oleh Bigetron Beta. Hilang satu player dari A8 Pubs. Ini udah membuat dari Bigetron semakin kuat di arah teamfight, walaupun dari segi gold kita bisa melihat bagaimana gak terlalu jauh jarak dari goldnya. Bahkan dia ada mid lane. Ini lagi nih pick off yang benar-benar begitu kejam ya. Karena emang kalau dari Jaskar target dia ya cuma 2 gitu loh. Kalau nggak Arvi ya udah pasti bakal ke arah Richie. Sementara kalau kita melihat tidak ada hero yang mengincar ke arah belakang dari A8 Pub, sehingga ini bakal membebaskan bagi Jaskar untuk Pinnacle Ninja-nya biar lebih free dalam team fight. Nah, Lutz ini benar-benar manfaatin farming juga. Dia coba untuk ambil pressure di bawah tapi nggak bisa. Alhasil dia kayaknya bakal milih untuk farming di atas, karena di atas lane-nya lumayan menang. Cuma Kesu tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Mereka masih coba buat keep up gimana pun caranya biar RV-nya dapetin farming yang sepadan sama Lutz, biar nggak ketinggalan nih dari segi level dan bahkan dari segi goldnya. Wih, Founder tahu-tahunya masuk ke tunnel dan kita dan juga narasi tiba-tiba hilang begitu saja, dan Founder di sini terlalu banyak membuang waktu. Dan lihat bagaimana teman-teman Bigetron gak mau sampai A8 Pub sisa dapetin perfect turtle. Bran coba untuk mundur saja karena zoning out ini dilakukan oleh dan kita dan juga narasi begitu berhasil, tapi ada top lane ODCS gak punya flicker baru saja dikeluarkan karena pressure dari RV, Richie dan juga Kesu. Trio dari Pubs ini membuat dari BTR lumayan tertekan. Iya, ini line up yang bagus banget dari A8 Pubs. Mereka mencoba untuk bermain dengan 1-3-1 dan Richie. Sementara itu ini dia buruknya, kalau dia terpisah dalam metode 1-3-1 pasti bakal langsung ditargetkan. Waduh, langsung kena wajah juga dari narasi, yang membuat dari Richie harus tumbang sampai 3 kali. Dan Kitty dengan satu time journey yang dia copy mencoba untuk memukul mundur Founder, tapi di area lain Brannya Founder Iya, bisa berapa 1 poin kill yang tadi berharga. dia sempat mainin vengeance-nya dan bahkan efek stun-nya juga beberapa kali connect. Jadi tentu ini bakal jadi poin kill yang bagus banget buat Founder. Walaupun tadi ada Jaskar di depan sana, tapi Jaskarnya sudah selesai dengan Pinnacle Ninja. Jadi menurutku lagi cooldown dan tidak bisa digunakan secara cepat. Kalau dari item, kita melihat ada Golden Staff di sana. Pemilihan item yang bagus banget di pick yang kedua. Jadi akan membuat dari Jaskar makin lebih powerful dengan attack speed, dan bahkan kita tahu sendiri dari Golden Staff dia bisa maksimalin untuk attack speednya sampai dengan 500%. Cuma kalau kita melihat dari sisi lain, nah ini dia nih Kesu yang benar-benar masih struggling untuk mendapatkan item-item optimalnya karena tidak ada item penambah darah yang begitu banyak, dan dia lebih mengoptimalkan armor ketimbang penambah darah. Apalagi konsol udah dibuka oleh ODCS, belum mau ke trigger dari Neon Blaze-nya karena juga masih cooldown, sehingga membuat dari teman-teman Bigetron Beta setidaknya udah dapat informasi ternyata anak-anak A8 Pub sudah berada di area mid lane. Pinnacle Ninja dikeluarkan dan bahkan dicuri purple Pub-nya, dan Founder akan menjadi target operasi. Dari Jaskar yang memilih untuk mundur aja. Mereka mencoba untuk memberikan pressure tambahan, coba untuk memberikan satu tekanan terhadap A8 Pubs karena mereka ini menguasai area Lord yang pertama ini. Ya, ini kalau misalkan kita bisa bilang ya, dengan keuntungan level dari Jaskar 5 poin kill lagi, ditambah narasinya jadi Blade of Despair dan flickernya ready, jadi dia bisa memaksakan teamfight kapanpun untuk dilakukan oleh teman-teman dari kubu Bigetron Beta. Memaksakan Kesu dengan satu time journey. Jadi kalau seandainya udah gak ada time journey, A8 Pubs sudah sangat mudah sekali untuk ditabrak oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Namun sayangnya di arah mid lane, sepertinya ini dia 1-3-1 line up yang begitu kuat dan begitu powerful ketika bersama. Namun kalau misal sedikit aja ya, kan ada jarak sedikit aja, ini Richie pasti bakal langsung di all in. Yes, ODCS memimpin barisan dengan ada time journey dari Kesu yang dikeluarkan, tapi Dan Kitty juga melakukan hal yang sama. Coba ke Founder mengejar ke arah belakang sana, membuat dari ODCS yang gak bernyawa lagi di arah belakang. Jaskar sudah mendapatkan Lord yang pertama
pertama ini, tapi lihat bagaimana narasi memberikan pressure dengan The Flicker dan juga The Watchers menumbangkan ke arah perang. Di sisi lain double kill sudah dikantongi olehnya karena Founder kali ini berhasil ditumbangkan oleh satu narasi saja. Wah, narasi atau bahkan skenario ya berarti ya, yang dimana untuk coba untuk ditumbangkan terlebih dahulu namun ternyata mendapatkan poin yang lebih, 1 bahkan tuker 3. Ini hitungannya udah bukan 2 tapi 3 karena Lord sudah mulai berjalan dan makin lebih buruk karena Bigetron Beta benar-benar menjawab bagaimana pertahanan dari A8 Pups dengan diginya yang harus dipicu terlebih dahulu. Sehingga dengan line up seperti ini sangat beresiko sekali kalau misalkan Jesgar menemukan jalan atau celah untuk langsung menuju ke arah belakang seperti Indrisan contohnya. Iya, lihat narasi tinggal ada konsil dikeluarkan, Walchas ke arah perang dan lihat Bennett Race dikeluarkan dan juga Dan Kitty yang berhasil mendapatkan poin kill tersebut. Yang membelas dapat 1 orang, tapi lihat bagaimana Founder yang terlalu agresif maju ke arah depan. Setidaknya dari A8 Pups masih punya 1 Bennett Race Strike untuk memberikan 1 jaminan supaya keamanan mereka di area belakang cukup bisa dibilang aman. Tapi Bigetron mereka nggak gendorin serangan mereka dan bahkan terbukti 1 base turret di arah bottom lane sudah berhasil dirontokkan oleh mereka. Ya, bahkan Jesgar masih mau lebih. Oh, Arvinya ketahuan sendirian. Bakal bahaya banget di Retribution dan hampir saja kalau nggak ada go away, apalagi go away yang baru saja di buff, dia dapetin physical defense untungnya. Jadi nggak bakal menerima damage sesakit itu daripada Jesgar, dan itu high and dry-nya hampir aktif karena memang berada di lini belakang. Nah, kalau misalkan udah melihat dengan perbedaan gap gold seperti ini ya, yang menuju ke arah 8.000, lalu mungkin kalau kita melihat dari Jesgar dia level 15, Lord selanjutnya pun sudah bisa dipastikan akan menuju kepada Bigetron Beta. Tinggal kita lihat gimana setup yang ingin dilakukan oleh Bigetron Beta, apakah akan memicu Kesu dengan time journey-nya agar nanti bisa langsung di all in. Demon Blast ya masih bisa digocek dengan ada Flicker, tapi Arvi di area belakang sana, Hampir banget. hampir menekan ninja dari Jaskar, membuat dari Arvinya tumbang. Tapi dengan adanya 1 base turret lagi yang hancur di area mid lane, ini A8 Pups benar-benar harus bekerja keras untuk bisa mengamankan posisi mereka. Setidaknya mereka masih punya Richie, tapi Richie di sini Purify udah cooldown. Jadi harus berhati-hati dengan adanya narasi yang udah punya Flicker dan juga dia punya karena Wild Charge. Dan nanti ODCS juga udah punya Flicker. Tinggal menunggu momentum dari Demon Blast yang akan tercipta lagi. Nah, ini kalau kita berbicara Numenon Blast, emang AUDCS paham betul sih gimana cara manfaatinnya, apalagi kalau Kesu udah nggak punya time journey. Terus sekarang kalau kita melihat dari itemnya Kesu, dia juga belum punya cooldown reduction yang begitu banyak. Dia lebih memfokuskan untuk bagaimana life drain ini bekerja. Apalagi kalau kita melihat dari Dan QT ya. Mungkin kalau aku boleh ambil sedikit, Dan QT yang paling power untuk spell fam yang sedikit-sedikit tapi berasa lah ya. Dan Richie Gak bisa selamat sih, tembakan godlike sudah dikantongi. Masih ada Arvi yang masih bisa selamat dari gempuran dari Jaskar. Kali ini terbuka celah untuk Lord yang kedua bisa diamankan oleh Bigetron. Dan juga buat teman-teman di rumah, ikuti Itzy dan juga Rafaela memurnikan Harmonia di Land of Dawn. Harmonia ya, yang All Star Encore itu ya, Last Encore. Tanggal 31. Tanggal 31 bulan ini. Maret ya. Bulan ini. Betul, bulan ini. Makanya itu hari Jumat ya teman-teman ya. Betul. Jadi kalian bisa langsung ikuti. Apalagi Itzy-nya lagi famous-famousnya. Benar. Girl band Korea. Annyeonghaseyo. Annyeong. Oke. Gue mau. Apa tuh? Gue mau. Gue mau. Iya. Temannya Moreno. Oh. Gue juga mau lihat dari Bigetron kali ini dengan Demon Blast yang udah di pop up. Kesu masih ada time journey, tapi Bird Eye Strike posisinya cukup jauh dari Richie, benar-benar membackup serangan dari anak-anak A8 Pups. Tapi Pra di arah belakang gak selamat. Base turretnya terbuka lebar untuk Bigetron Beta. Dan lihat bagaimana teman-teman Bigetron langsung mengamankan game kita yang pertama. Ya, mungkin teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana cara